Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Putra Nurlaili, semester 3 dari Prodi KPI, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Uluwiyah Mojokerto. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi dan Politik Media, saya akan menjelaskan materi tentang komodifikasi media. Seiring dengan perkembangan teknologi, media telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita. Namun, semakin majunya teknologi, semakin kompleks juga peran media dalam masyarakat. Salah satu fenomena yang semakin berkembang saat ini adalah komodifikasi media. Komodifikasi merupakan bentuk transformasi barang dan jasa dari nilai gunanya menjadi nilai tukar. Komodifikasi mendeskripsikan cara kapitalisme melancarkan tujuannya dengan mengakumulasi kapital atau menyadari transformasi nilai guna menjadi nilai tukar. Contoh sederhana dari bentuk komodifikasi ini seperti air minum. Kenapa air minum? Dulu kita biasa mendapatkan air minum dari keran rumah yang direbus atau semacamnya secara gratis. Kemudian, semakin berkembangnya zaman, berkembangnya media, air minum tersebut diolah menjadi dalam bentuk kemasan botol ataupun gelas yang dapat diperjualbelikan. Yang artinya, semakin berkembangnya zaman, air minum juga termasuk dalam komoditas dalam pasar yang diperjualbelikan. Lalu, apa itu komodifikasi media? Komodifikasi media mengacu pada proses di mana media, baik itu konten, informasi, platform yang diubah menjadi istilahnya barang dagangan yang dapat diperdagangkan. Dalam konteks ini, media tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan. Secara sederhananya, komodifikasi media adalah ketika media seperti website, aplikasi, televisi, mengubah informasi dan konten menjadi sesuatu yang bisa dijual atau diperdagangkan. Pada intinya, komodifikasi media adalah tentang bagaimana media digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam komodifikasi media, memiliki 3 bentuk komodifikasi media. Yang pertama, ada komodifikasi isi, halayak, dan pekerja. Komodifikasi isi. Komodifikasi isi atau konten media merujuk pada proses di mana informasi, hiburan, atau pesan-pesan yang disampaikan melalui media diubah menjadi barang dagangan yang dapat diperdagangkan atau dikomersialisasikan. Dalam konteks ini, konten seringkali dihasilkan dengan tujuan untuk menarik perhatian dan meningkatkan profitabilitas, bukan hanya untuk memberikan informasi yang bermutu atau memenuhi kebutuhan publik. Nah, contoh dari komodifikasi isi yang biasa kita temui sehari-hari di televisi. Dulu ketika ada media yang menyiarkan suatu berita, maka berita tersebut dikemas dengan cara yang formal dan struktur. Tapi, seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya komodifikasi juga, maka ada juga media yang menyebarkan informasi dengan diselipi hiburan. Seperti di talk show yang juga ada komedi-komedinya, ada pesan-pesan yang disampaikan, dan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Kemudian yang kedua, ada komodifikasi halayak. Komodifikasi halayak terjadi ketika pengguna media atau audiens dianggap sebagai sumber potensial pendapatan. Seperti media yang memanfaatkan halayak untuk mendapatkan uang. Masyarakat digunakan para media untuk menghasilkan pendapatan. Caranya bagaimana? Caranya dengan adanya pengiklan. Jadi dalam tayangan televisi pasti ada jam-jam tertentu yang memiliki potensi besar untuk dapat dilihat oleh masyarakat. Contohnya ketika pada saat jam istirahat, pada sore hari sampai malam hari, jam 8, harga iklan otomatis akan naik dikarenakan di jam-jam tersebut merupakan jam yang efisien untuk menyebarkan suatu informasi, dan dari situ juga media dapat menghasilkan keuntungan dari pengiklan. Dalam hal ini, pengguna dianggap sebagai komoditas yang dapat dijual kepada pengiklan untuk memaksimalkan
efektivitas iklan. Kemudian yang ketiga ada komodifikasi pekerja. Komodifikasi pekerja mengacu pada kondisi di mana pekerja media dianggap sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi untuk memaksimalkan profitabilitas perusahaan media. Jadi dalam komodifikasi pekerja ini bagaimana pekerja dapat mengasah skill, mengembangkan skill yang dimiliki hingga menjadi sebuah komodifikasi yang dapat menguntungkan pihak media. Contohnya seperti para artis-artis yang dulunya seorang musisi atau penyanyi menjadi seorang host, menjadi seorang komedian, menjadi aktor, aktris, seperti itu. Jadi, komodifikasi media ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk mengembangkan media menjadi hal-hal yang semakin diminati oleh masyarakat dan semakin menguntungkan bagi media. Itulah tadi penjelasan mengenai komodifikasi media dan juga beberapa bentuk-bentuk dari komodifikasi media. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.